Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penyusunan asesmen bahasa non-tes yang beranggotakan saya Rizky Aulia Aprilianita, Sakina Kusumawati, Saya Muhammad Imam Sofiullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mihtar Hamada. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Menurut Popam dalam Rashid 2007, syarat yang digunakan untuk menggunakan asesmen kinerja yaitu: pertama, generability, yaitu apakah kinerja peserta tes dalam melakukan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain. Yang kedua, authenticity, yaitu apakah tugas yang diberikan sudah berupa dengan apa yang dihadapi dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari. Yang ketiga, multiple voice, yakni apakah tugas yang diberikan kepada peserta tes sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Yang keempat, teachability, yaitu apakah tugas yang diberikan merupakan tugas yang relevan yang hasilnya semakin baik akibat adanya usaha mengajar pengajar di kelas. Yang kelima, fairness, yaitu apakah tugas yang diberikan sudah adil, tidak mengandung bias berdasar latar untuk semua peserta tes. Yang keenam, feasibility, yaitu apakah tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan atau tempat, peralatan. Yang ketujuh, scorability, yaitu apakah tugas yang diberikan nanti dapat skor dengan akurat dan reliabel karena salah satu tahap dalam penilaian kinerja yang sensitif adalah perlakuan dalam pemberian skor. Tes esai merupakan contoh yang sangat umum dari suatu asesmen berbasis kinerja, tetapi ada banyak contoh lain meliputi produksi, eksperimen dalam sains, dan menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Asesmen kinerja seringkali menunjuk pada asesmen otentik dengan menekankan bahwa guru mengakses kinerja sementara siswa terlibat dalam pemecahan masalah dan pengalaman belajar yang dinilai dalam kebenaran diri mereka sendiri, bukan sebagai makna menilai prestasi siswa. Asesmen ini melibatkan aktivitas siswa yang membutuhkan untuk keterampilan tertentu dan menciptakan hasil yang telah ditentukan. Karena itu, metodologi asesmen ini memberikan peluang pada guru untuk menilai pencapaian berbagai hasil pendidikan yang sebenarnya tidak dapat dijabarkan dalam tes tertulis. Dan yang kedua, penyusunan asesmen portofolio. Istilah portofolio dapat diartikan sebagai
suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjektif. Pengertian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Maka portofolio sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa. Dalam pengertian lain, penilaian dengan portofolio dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu portofolio dalam bacaan dan portofolio dalam tulisan. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa portofolio tidak hanya merupakan satu alat untuk menyimpan data yang autentik guna penilaian. Lebih dari itu, portofolio merupakan suatu metode pendekatan model penilaian dan pengajaran. Asesmen portofolio tidak sekedar kumpulan hasil karya siswa, tetapi yang terpenting adalah adanya proses seleksi yang didasarkan kriteria. Asesmen portofolio mengumpulkan hasil karya siswa dari waktu ke waktu. Koleksi karya tersebut digunakan oleh siswa untuk melakukan refleksi, sehingga dalam prosesnya asesmen portofolio merupakan suatu asesmen diri yang memungkinkan siswa dapat mengenal kekuatan dan kelemahan sendiri. Asesmen portofolio adalah suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa melalui portofolionya, di mana pengumpulan informasi tersebut dilakukan secara formal dengan menggunakan kriteria tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap status siswa. Salah satu alasan asesmen portofolio digunakan dalam dunia pendidikan dewasa ini adalah karena adanya ketidakpuasan terhadap penggunaan tes-tes buku yang dianggap tidak mampu menampilkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tes baku adalah tes-tes yang secara tradisional digunakan untuk mengukur perkembangan belajar. Tes-tes tersebut kebanyakan berbentuk tes objektif, di mana hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Tes-tes tersebut dikembangkan dalam format pilihan ganda. Satu butir tes disediakan 3 hingga 5 kemungkinan jawaban. Istilah proyek adalah tugas yang harus diselesaikan siswa dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam pelaksanaan, sebuah proyek bersumber pada data primer atau sekunder, evaluasi hasil, dan kerjasama dengan pihak lain. Proyek merupakan suatu sarana penting untuk menilai kemampuan umum dalam sebuah bidang. Proyek memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk mengomunikasikan informasi. Dalam tahap perencanaan dan pembuatan spesifikasi proses suatu proyek, guru hendaknya melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, memiliki topik. Kedua, pembuatan diagram terhadap topik yang akan diinvestigasi. Ketiga, pembuatan rincian terhadap tahapan proses. Keempat, monitoring terhadap kerja proyek. Kelima, membuat pertimbangan dan catatan. Keenam, penilaian yang dilakukan oleh siswa sendiri. Ketujuh, penilaian antar kelompok siswa. Kedelapan, penilaian yang dilakukan oleh guru. Kesembilan, pendugaan dan pelaporan prestasi. Kesepuluh, membuat perkiraan yang seimbang. 11, mengombinasikan bukti proyek dengan bukti lain. Ke-12, memonitoring perkembangan keterampilan pada lintas bidang pembelajaran. Penyusunan asesmen diri.
Asesmen diri adalah suatu jenis asesmen yang meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri, berkaitan dengan tugas, status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu, didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Tujuan utama penilaian diri adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. Asesmen diri meliputi 3 proses di mana regulasi diri siswa mengamati dan menafsirkan perilaku dirinya. Pertama, siswa menghasilkan observasi sendiri yang berfokus pada aspek kinerja khusus yang relevan dengan standar kesuksesan. Kedua, siswa membuat pertimbangan sendiri dengan menentukan bagaimana kompetensi dapat dikuasai. Ketiga, siswa melakukan reaksi dirinya. Penyusunan asesmen sejawat. Asesmen sejawat adalah salah satu bentuk asesmen di mana siswa dapat saling memberikan penilaian. Kedudukan teman sejawat sebagai penilai setara dengan diri sendiri dalam asesmen diri. Asesmen sejawat dapat dilakukan secara berpasangan dan dapat juga dilakukan secara acak. Hasil penelitian sejawat dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu informasi penentu keberhasilan siswa. Hasil penilaian sejawat dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyempurnakan suatu karya siswa. Penilaian sejawat bertujuan untuk mengukur kompetisi yang dimiliki teman sejawat dan dapat juga untuk memberikan masukan kepada teman sejawat. Penyusunan asesmen produk. Produk asesmen atau penilaian hasil kerja siswa adalah penilaian terhadap penguasaan siswa akan suatu keterampilan dalam pembuatan suatu hasil kerja dan kualitas hasil kerja siswa. Dalam penilaian kerja siswa, terdapat 2 konsep penilaian, yaitu penilaian siswa tentang pemilihan pekerjaan dan cara penggunaan alat dan prosedur kerja. Selain itu juga penilaian terdapat kualitas teknis ataupun hasil kerja. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penelitian, yaitu 1. Tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam perencanaan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Tahap kedua, pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan penyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Tahap yang ketiga adalah penilaian produk, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyusunan asesmen sikap. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandang hidup. Jancuk arane. Enggak wis. Penyusunan asesmen sikap. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Oleh karena itu, sikap perlu dinilai dan juga menjadi pertimbangan dalam pemberian nilai pada mata pelajaran. Berdasarkan nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM. Telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua diri sendiri, yang ketiga sesama manusia, dan yang keempat lingkungan, serta yang terakhir kebangsaan. Oleh karena itu, pada tingkat SMP misalnya dipilih 20 nilai karakter utama yang disarikan dari butir-butir SKL SMP dan SKKD. Berikut adalah 20 daftar nilai utama dalam asesmen sikap. Yang pertama, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, yakni yang pertama, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan. Yang ketiga, bergaya hidup sehat. Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk. Yang keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas. Yang keenam, percaya diri. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Yang ketujuh, berjiwa wirausaha. Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru. Yang selanjutnya, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Selanjutnya, ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang belajari. Dan yang terakhir, cinta ilmu, cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tertinggi terhadap pengetahuan. Yang ketiga, nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Yang terdiri dari yang pertama, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, patuh pada aturan sosial. Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Yang ketiga, menghargai karya dan prestasi orang lain. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Yang keempat, santun. Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa atau kata perilakunya ke semua orang. Yang kelima, demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan tindakan yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang keempat, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam. Yang kelima, nilai kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai kebangsaan yang pertama yakni nasionalis, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Yang kedua, menghargai keberagaman. Sikap memberikan respek atau hormat terhadap berbagai macam hal yang baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.